Oke sahabat petani, coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Singkong yang kemarin kita tanam dengan teknik baru. Sudah dapat ujungnya. Udah putus. Oke. Emang gembur. Tadi ini jenis kayu putih apa? Singkong putih. Ini merah panjang ini. Atas semua pun ini patah yang besar kali, 3 patah. Sayang sekali teman-teman, yang paling besar tidak terekam karena videonya mati. Ini dia. Ya, tadi ada sekitar 24 buah. Jadi ini kemarin batang ataupun bibit yang kita kupas ini. Ini yang warna hitam. Baru sekelilingnya tumbuh akar yang menjadi umbi ya, yang jadi buah. Jadi buahnya di bawah nih. Cuma yang tingkat 2 dan 3-nya hanya tingkat 2 yang tingkat 1 lah, tingkat 2 lah ya yang tumbuh. Ini yang 3-nya tidak jadi buah karena kurang ketutup. Ini tadi tidak terekam, besar sekali teman-teman. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 1
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 24 buah. Tidak dihitung yang kecil ini ya. Wah, kali ini ada sekitar 25 kilo untuk satu batang ini. Besar sekali. Nanti kita lihat buahnya yang tadi. Besar sekali. Sekitar 90 cm panjangnya. Besarnya sebesar ini nih. Nanti kita lihat karena udah diangkut. Jadi beda memang kalau kita lihat bibit apanya ini ya, jenisnya ini batang yang merah jauh lebih banyak buahnya, lebih besar buahnya dibanding dengan batang yang putih. Yang batang putih itu nanti coba kita lihat, ini yang merah 2, yang putih di tengah, satu lagi di sini ya. Jadi berbeda sekali teman-teman. Ternyata yang merah ini yang bagus sekali. Tadi tidak terekam pas saya ngangkatnya. Ini lama sekali tadi bongkarnya. Coba kita lihat lagi nanti yang itu. Oke, kita lanjut.
Jadi memang maunya tanahnya udah digembur dulu, kedalaman mungkin 50 cm paling tidak ya, baru kita angkat tanahnya, baru ditanam. Jadi kalau kemarin kan kita korek ke dalam, kita tanam baru diangkat tanahnya. Jadi ternyata kalau dengan sistem yang kita tanam kemarin dengan pengupasan di sini, ternyata buah di bawah semua ya, seperti ini tadi buah ternyata nancap semua ke dalam. Jadi dalam sekali buahnya, bukan ke samping. Karena di sini ya, karena yang hanya nunggu ini tingkat 1, yang tingkat 2-nya cuma beberapa, yang 3-nya tidak tumbuh karena tidak tertutup. Jadi maunya ditutup sepanjang ini, karena bibit dari awal ini teman-teman, ini ujungnya, tanggalnya ini tadi, ini dia. Oke, ini harusnya yang tingkat ketiga nih ya, kurang dalam juga nanamnya, jadi dia tidak akan besar kalau tidak tertutup ya. Ini hanya buah semu istilahnya, ini hanya akarnya yang panjang karena dia tidak tertutup sampai di sini. Maunya tertutup sampai sini, ini lebih besar. Seperti itu dia. Ya, lebih besar yang tadi. Sini ini lumayan lah. Iya, tapi ini 2 tingkat. Jadi 3 tingkat enggak. Masih kurang panjang. Oh, ini dia teman-teman. Mana? Udah. Aduh. Hidup. Lebih banyak yang tadi ya? Sama. Cuma itu besarnya begini. Nah, tadi panjangnya lebih banyakan ini tapi lebih panjang yang tadi buahnya. Ini dia teman-teman. Jadi ternyata buah yang di bawah ini banyakan nggak jadi buah dia. Dan memang kalaupun misalnya dibiarkan beberapa waktu lagi sih masih bisa besar sih ini karena ini masih muda nih. Oke, udah nyerah teman-teman, karena encok udah kumat. Capek sekali untuk bongkar hanya 4 batang. Oke, seperti ini dia, sekitar 30 cm sampai dengan 50 cm ya teman-teman. Tapi kalau bisa digergaji, ini batang yang merah, bibitnya yang merah, yang udah umur minimal 8 bulan, baru ini kita kupas. Kalau bisa ini dikikis matangnya juga. Seperti ini teman-teman. Istirahat dulu, nggak kuat lagi nih. Seperti ini dia. Ya ingat ya, jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti buahnya nggak bagus. Jadi tunasnya nanti tumbuh yang di sini. Ini dia yang pertama tadi saya bilang. Nanti
akar akan tumbuh di sini semua, di sela-sela kulit ini, di sini. Dari sini bermunculan. Yang ini akan busuk sama seperti yang tadi. Mana batang yang tadi, Pak? Nih. Baru ini mata yang ini kita congkel juga. Nah. Jangan apa ya, jangan putus ya kalau bisa ya. Baru ini juga kita congkel. Nah, jadi ini tidak akan tumbuh. Justru tingkat satunya nanti ini, tingkat 2 ini nanti akar juga akan jadi tumbuh lagi di sini. Di sini. Baru itu yang akan jadi umbi. Sama juga di sini. Jadi tadi yang kita lihat di sana memang paling banyak di sini. Kenapa? Karena kita tidak timbun sampai di sini. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, nanti juga di sini juga tumbuh. Kalau mau bikin 4 silahkan. Lebih bagus lagi di matanya. Nah, seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Atau mau 5 boleh. Nah, seperti ini. Jadi tingkat buah nanti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 tingkat akan keluar umbinya, akarnya. Jadi yang akan jadi umbi nantinya. Cuma kesalahan kemarin yang kita buat seperti ini. Nah, harusnya ini tertanam sampai di sini nih. Jadi hanya tinggal 2 atau 3 mata lagi di atas sebagai calon batangnya nanti. Ya, bagusnya 2 saja kiri kanan. Di sini akan jadi buah semua. Cuma untuk tanahnya dibuat di atas ya teman-teman, karena ini tadi dulu memang kita cangkul ke dalam seperti ini. Jadi ternyata buahnya di dalam sekali nih. Susah sekali ngambilnya. Ini dari penanaman awal sampai dengan sekarang 10 bulan tidak pernah ditaruh apa-apa, hanya rumput-rumputan saja kita kasih. Jadi buahnya juga ya seperti tadi, itu udah lumayan karena hanya menancapkan seperti ini. Diangkat kaki atau diangkat tanah hanya 2 kali. Nah, jadi seperti ini dia prosesnya. Cuma ini jangan sampai apa ya, bisa juga sebenarnya kalau menurut yang kita tahu kalau udah seperti ini ya, bisa juga teman-teman buat seperti ini di sini. Itu akan menambah buah lagi nih. Nah, seperti ini. Tapi ininya dikikis ya. Kalau tidak dikikis nanti dia nyambung lagi nih. Dia tidak akan jadi apa? Jadi akar. Jadi yang keluar dari akar jadi akar nanti dari sini baru jadi umbi dia. Ya. Ini. Tapi jangan dibikin sampai ke atas. Kalau dia nyambung putus seperti ini, dia akan busuk. Nah, oke. Saya rasa teman-teman udah paham. Baru kalau untuk penanamannya nanti coba praktek ya, sekedar tambahan aja buat teman-teman ya. Ini contoh bibit yang udah umur 10 bulan. Ya kita sarankan minimal 8 bulan ya. Jadi kita sarankan juga yang batangnya warna coklat begini atau merah ya, kemerahan. Jadi ini sekitar 2 cm atau 3 cm. Kita kupas seperti ini. Maunya pakai gergaji ya biar rata ya. Jadi matanya dicongkel 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita bikin tingkat 5. Cuma memang nanti tingkat buahnya ini rapat sekali. Sama seperti ini ya. Ini batang yang kemarin ya, ini tidak terlalu besar sih kemarin. Baru di sini nanti muncul akar semuanya. Ya, yang akan tumbuh nanti di sini adalah akar. Di sini juga akar. Di sini juga akar. Di sini juga akar, akar dan akan menjadi buah umbi. Jadi kuncinya ini harus ketutup semua ya teman-teman, jangan seperti ini.
karena kemarin di sini nggak tertutup, di atas, sehingga dia tumbuh seperti ini. Jadi sebenarnya ini pun kemarin di sininya tingkat 1, jadi buahnya nanti bertingkat ya. Nih, jadi sekelilingnya akan tumbuh jadi buah semuanya. Baru di sini, nah ini yang ke tingkat keempat. Ini tadi tidak maksimal karena ini tidak tertutup. Jadi sebagusnya memang ditutup sekitar 10 cm atau 15 cm di atasnya. Jadi ini dia bibit yang awal. Jadi seperti ini nanti. Nah, untuk penanamannya tegak saja. Cuma saran saya ini semuanya tertutup. Ya, teman-teman. Seperti itu dia. Kita lihat dengan cara ini kita sudah buktikan bahwa jauh lebih bagus produksinya daripada seperti biasa hanya dipotong saja baru ditanam ya. Jadi bagusnya memang kita sudah kasih pupuk kandang di dalam, tapi dia tidak ditaruh apa-apa. Kemarin juga yang kita tanam itu tidak ditaruh apa-apa. Jadi seperti ini aja. Nah, jadi kita harus timbun sampai segini nih. Nah, cuma karena agar buahnya tidak terlalu dalam, sebenarnya tidak perlu dicangkul, ditaruh aja di atas baru ditimbun. Cuma ini karena susah sekali. Oke. Nah, seperti ini. Baru kita timbun. Sebagusnya taruh pupuk kandang ya, teman-teman. Ini sebagai contoh aja. Ini kurang lebar sebenarnya. Kalau bisa 1x1, radiusnya juga 1 meter sekelilingnya. Ini akan turun lagi, cuma kita pastikan yang tersisa hanya 2 ataupun maksimal 3 ya. Nanti setelah misalnya umur 1 bulan sudah tumbuh, kita angkat kaki lagi, kita angkat tanah lagi seperti ini. Seperti ini, baru ditaruh lagi sampai segini. Jadi yang akan tumbuh sebagai tunas di sini 1, 2, hanya itu aja. Jadi tidak banyak seperti ini. Nah, ini dia. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4, terlalu banyak. Jadi bagusnya 2 saja. 1, 2 ataupun 3. Nanti setelah tumbuh daunnya segini, kita angkat kaki lagi perlahan sampai nanti ketutup sampai di sini. Makanya saya sarankan pada saat penanaman atau di lubang tanam di dasarnya harus dulu ditaruh pupuk kandang. Karena ketika nanti kita taruh di sini tidak terlalu maksimal lagi, tapi dia lebih bagus di bawah. Dan tingkat kegemburannya juga perlu ya. Oke, itu mungkin sahabat petani sebagai masukan dan tambahan. Tadi kalau sudah kita lihat hasilnya, buahnya sudah cukup bagus. Oke, terima kasih. Dari 1256 meter di atas permukaan laut, salam Mojojoa.